Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di Expose kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat-hangatnya, terutama nanti pada 2024. Pasti sudah tahu ya semuanya, yaitu pemilu 2024. Nah pemirsa, Indonesia pada 14 Februari 2024 nanti akan menghadapi pesta demokrasi besar. Karena tidak hanya presiden dan wakil presiden saja yang akan dipilih, tapi juga lembaga legislatif di tingkat pusat dan juga daerah. Nah, pemilu serentak yang akan menghabiskan dana sebesar 70,5 triliun rupiah ini nanti akan menjadi penentu keberlangsungan estafet kepemimpinan Indonesia. Pemilihan umum yang dilakukan secara serentak ini dianggap lebih efisien dan menghemat anggaran. Tetapi pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi baik untuk calon pemilih maupun untuk calon pemimpin yang akan dipilih. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemilu 2024 yang holistik di seluruh Indonesia agar tercipta pemilihan umum yang kondusif dan berintegritas. Untuk itu di samping saya sudah ada ini Ibu Syarotun dari Bawaslu Kota Pekalongan. Selamat sore Ibu. Oke, kemudian di sampingnya ada Bapak Fajar Rani dari KPU Kota Pekalongan. Selamat sore. Baik, dan di sampingnya lagi di depan saya tepat Bapak Muhammad Asrofi dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Selamat siang. Selamat siang. Siang sore, aduh saya jadi grogi ini. Baik, ini tiga-tiganya sudah ada bersama kami di sini, dan kita langsung akan membahas mengenai transparansi akuntabilitas pemilu 2024. Nah ini karena ada komisi informasi yang namanya transparansi ini pasti berkaitan dengan yang namanya keterbukaan informasi. Bagaimana lembaga yang akan mengurusi pemilihan umum 2024 ini bisa memberikan informasi yang kredibel yang juga transparan ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini yang menjamin keterbukaan informasi adalah komisi informasi terutama yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah ini bagaimana Bapak, peran Komisi Informasi dalam kaitannya dengan pemilu 2024 ini? Ya baik, selamat sore untuk seluruh penonton Batik TV. Komisi Informasi berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi ya, terutama untuk badan publik, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, sampai pada level yang paling rendah di tingkat desa atau di kelurahan. Nah, khusus untuk menyongsong pada pesta demokrasi tahun 2024, tentu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga berharap karena ini yang memiliki gawe itu adalah teman-teman di KPU dan teman-teman juga di Bawaslu, kita juga berharap bahwa dua lembaga ini juga akan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Baik itu informasi yang sifatnya berkala, informasi yang sifatnya serta-merta, informasi yang sifatnya harus disampaikan kepada masyarakat setiap saat. Itu kita berharap dua lembaga ini bisa juga sama dengan badan publik yang lain melakukan itu. Baik itu melalui webnya maupun bisa menampilkan secara langsung di kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh dua lembaga ini. Nah, memang kita meyakini bahwa nanti semakin dekat pemilu akan semakin banyak informasi yang akan dibutuhkan ke dua lembaga ini. Betul. Ya, terutama KPU ya, yang memang di situ sebagai sentral pada lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Tapi nanti pada prinsipnya kita sebagai komisi informasi yang memang berdiri pada tengah-tengah ya. Nanti kalau memang ada sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat ketika minta informasi kepada KPU dan tidak diberikan, ya nanti KI akan menyidangkan itu secara adil ya, secara terbuka sampai pada putusan yang terbaik ya, baik bagi masyarakat atau pemohon maupun bagi KPU selaku lembaga yang katakanlah nanti banyak gugatan yang muncul ketika pemilu. Seperti itu. Baik, berarti fungsi pengawasan dari keterbukaan informasi publik, terutama kalau pemilu, berarti fokus perhatian pada KPU dan juga Bawaslu, begitu Bapak ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mendengar jawaban dari KPU nih, Mas Fajar. Ini seperti apa ini yang
ibaratnya ini yang duwe gawe, betul ya? Yang punya hajat nanti 2024 ini apa saja yang dilakukan untuk menjamin keterbukaan informasi publik terkait dengan pemilu yang akuntabel dan juga transparan? Terima kasih Mbak Farah. Ini saya deg-degan karena presenternya ini presenter terbaik wanita Pak, versi KPID tahun 2022. Iya Pak. Jadi deg-degan lah saya banyak. Ya tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu pendengar dan pemirsa dari Batik TV, Ajib, tapi saya nggak berani simbolnya karena sedang pemilu. Demi menjaga suasana yang kondusif tentu. Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi ya, sebetulnya ini adalah prinsip, jadi beratur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu di pasal 3 huruf F, itu prinsipnya adalah terbuka. Lalu di huruf I ini adalah akuntabel. Jadi pada prinsipnya keterbukaan dan akuntabilitas ini adalah sesuatu yang harus dan mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan oleh kami penyelenggara, dalam hal ini di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ini dari Bawaslu, ini seperti apa ini Bu Syaratun? Berkaitan dengan badan yang mengawasi, yang punya hajat ini ya berarti ya. Nah ini bagaimana persiapannya menjelang pemilu 2024 untuk menjamin keterbukaan informasi dari Bawaslu sendiri? Terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya saya menyapa dulu pemirsa Budiman yang ada di Kota Pekalongan khususnya. Selamat sore. Menjawab di Bawaslu bahwa Bawaslu sebagai lembaga pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggara pemilu di wilayah negara Republik Indonesia. Bawaslu memiliki peran sentral yang meniti jalannya mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Begitu. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam pengelolaan pemilu. Salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Itu. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, dan ikut serta menjaga integritas penyelenggara pemilu. Jadi artinya di sini sesama pengawas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu itu bersama membangun kita menjaga profesionalitas, akuntabel, dan transparansi. Begitu Bapak. Oke, baik, dari tadi memang sudah disinggung mengenai transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing lembaga. Nah ini saya yakin masing-masing lembaga juga pastinya punya ukurannya tersendiri, baik dari akuntabilitas maupun transparansi. Dan ini dari Komisi Informasi, apa yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas yang nanti menjadi tolak ukur bahwasanya KPU dan Bawaslu ini berhasil untuk menyediakan keterbukaan informasi publik? Ya baik, kalau menurut kami ya di KPI itu, KPU ini kan ada beberapa dokumen-dokumen yang memang itu harus dibuka untuk umum, harus disampaikan secara terbuka. Katakanlah mungkin daftar pemilih atau daftar caleg dan sebagainya. Saya nggak tahu mana yang menurut KPU itu memang harus dibuka. Itu memang maka KPU ya punya kewajiban itu untuk menampilkan secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, memang ada juga dokumen yang sifatnya dikecualikan. Nah itu yang sifatnya dikecualikan itu adalah memang yang menentukan juga badan publik yang bersangkutan. Katakanlah dalam hal ini KPU gitu ya. Mungkin KPU ada sebagian dokumen itu yang menurut dia harus dirahasiakan, nggak boleh dibuka.
Sebagian orang menafsirkan boleh dibuka demi akuntabilitas. Nah, nanti biasanya di situ akan terjadi sengketa ya, karena pemohon meminta sementara lembaga yang diminta KPU tidak memberi, itu biasanya nanti akan sengketa dan nanti akan diputuskan di pengadilan, di komisioner apakah memang betul dibuka atau tidak. Prinsipnya yang penting kalau bagi kami akuntabilitasnya adalah semua data itu harus dibuka seluas-luasnya dan masyarakat itu harus semudah mungkin untuk bisa memperoleh informasi tersebut ya. Kalau lewat web itu masyarakat belum familiar, ya berarti dia harus menampilkan dengan cara apakah itu lewat banner atau lewat apapun yang itu masyarakat bisa mengakses, atau datang ke lokasi juga dilayani dengan baik-baik. Pokoknya semua yang, karena KPU ini menggunakan anggaran negara, maka memang dia punya kewajiban untuk menyampaikan itu sepenuhnya kepada masyarakat. Jadi akuntabilitas dalam konteks informasi itu adalah tidak ada yang ditutup-tutupi sedikit pun, yang memang harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Rofi. Nah, ini kalau melihat KPU ini bagaimana Mas Fajar dari definisi yang diberikan oleh Pak Asrofi, apakah kira-kira KPU Kota Pekalongan ini sudah sangat transparan dan akuntabel ini, terutama ini dalam rangka persiapan pemilu 2024? Terima kasih Mbak Farah. Jadi saya menganalogikan kalau kita menilai diri sendiri tentu rasanya kurang pas. Jadi saya berpijak dari dua hasil penelitian. Yang pertama Litbang Kompas di bulan September tahun 2023 ini, belum lama ini, mereka mengadakan sebuah survei yang pada intinya hasil survei tersebut menyebutkan bahwa masyarakat percaya kurang lebih 70% bahwa KPU nanti bisa menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Lalu yang kedua dari survei yang diadakan Vox Populi, ini KPU juga menempati peringkat 3, jadi sekitar dari 11 lembaga publik itu KPU menempati peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat sekitar 71%. Artinya dua survei ini tentu merupakan cerminan bagi kami bahwa selama ini upaya-upaya dan apalagi tagline di kami KPU melayani, tentu permintaan informasi masyarakat sepanjang itu bukan merupakan dokumen yang dikecualikan dan kita diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2015 yang saat ini sedang dalam proses revisi tentang bagaimana tata cara pemberian informasi kepada publik. Jadi itu salah satu upaya-upaya kami dan ukuran yang bisa dinilai. Oke, berarti memang sejauh ini yang dihasilkan dari beberapa lembaga survei mengatakan kalau memang KPU ini cukup akuntabel dan transparan begitu ya, dan cukup dipercaya oleh masyarakat itu sebanyak 71% kalau melihat dari Vox Populi, betul ya. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri ini seperti apa Bu melihat definisi ataupun indikator akuntabel dan transparan yang diberikan oleh Komisi Informasi? Terima kasih Mbak Bara. Bahwa Bawaslu Kota Pekalongan berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memberikan akses keterbukaan informasi bagi masyarakat dengan adanya desk informasi, yaitu adanya PPID. Semua informasi itu tersedia di PPID Bawaslu Kota Pekalongan. Bisa dilihat di link ppid.pekalongankota.bawaslu.go.id. Nah, di situ semua informasi yang masyarakat butuhkan, perlukan itu sudah tersedia. Ketika masyarakat akan meminta informasi itu juga bisa melalui link tersebut. Gitu, jadi ada form permohonan, nanti itu bisa disiapkan oleh Bawaslu. Ketika ada permohonan dari permohonan publik itu minimal 3 hari dan bisa ditambah 2 hari ketika data tersebut belum kami sediakan, gitu Pak. Oke, jadi memang sudah ada langkah-langkah konkret dari
lembaga Bawaslu maupun KPU untuk menjamin keterbukaan informasi publik dalam kaitannya pemilu 2024. Kalau tadi Bawaslu itu sudah menyediakan website begitu Bu ya. Tadi ada ppid.kotapekalongan.bawaslu.go.id. Nah ini juga masyarakat, tentunya masyarakat Kota Pekalongan bisa langsung mengakses informasi-informasi yang disediakan Bawaslu dan juga KPU berkaitan dengan pemilu 2024. Dan ini jangan sampai masyarakat ini sudah belum apa-apa, belum ngecek tapi sudah bilang kalau wah belum ada informasinya kurang. Nah ini coba dicek dulu, kita belajar menjadi masyarakat yang kritis begitu ya, membaca semua informasi karena yang namanya pemilih itu juga harus memiliki bekal pengetahuan yang bagus, yang banyak untuk bisa menentukan siapa kiranya pemimpin-pemimpin yang nanti akan bisa melanjutkan estafet pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Nah pastinya ini kita akan membahas lebih dalam lagi Bapak mengenai peran dari Komisi Informasi dan juga ini kan kalau tadi sudah membahas mengenai secara general begitu ya, informasi keterbukaan informasi publik. Nah ini saya penasaran ini nanti kasus-kasus yang sudah terjadi dan juga nanti penanganannya seperti apa. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, masih bersama saya Farah Farhan di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah ini langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau melihat dari perjalanan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya, terutama berkaitan dengan pemilu, baik nanti di tahun 2024 maupun sebelumnya. Nah kalau sebelumnya ini apa saja Bapak yang sudah pernah ditangani Komisi Informasi Provinsi terkait dengan sengketa informasi pemilu 2024. Nah ini mungkin agak sedikit panas ini. Permasalahan atau pembahasannya sudah mulai merujuk pada permasalahan apa yang sudah pernah ditangani Komisi Informasi. Silakan Pak. Ya, baik. Saya sebenarnya ini juga belum lama Pak. Jadi baru dilantik itu yang periode kami itu Februari kemarin 2023. Jadi memang kami nggak tahu kalau yang sebelumnya, yang periode dulu ya, terutama yang pemilu 2019 itu yang saya dengar memang ada dua sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Jadi kalau yang ini memang belum ada yang masuk yang kaitannya dengan sengketa informasi, dan kami juga tetap berharap bahwa supaya tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Iya betul. Indikatornya semakin terbuka badan publik itu ya, maka dia akan semakin minim terjadi sengketa informasi. Tapi ada toh nanti menjelang atau sesudah, biasanya kan kayak gitu ketika panas-panasnya ketika menjelang atau sesudah itu ya, itu andai kata memang terjadi sengketa ya pada prinsipnya kami siap untuk kemudian menyidangkan itu secara lebih detail menentukan putusan yang sebaik-baiknya seadil-adilnya. Nah kalau yang sekarang ya kami masih sengketa yang kami tangani masih seputar sengketa badan publik yang terutama di level desa itu ya. Memang banyak sekali pemohon meminta informasi ke badan publik di desa mengenai APBD dan sebagainya, lalu tidak diberi, akhirnya masuk sengketa. Lalu yang menempati berikutnya itu juga soal sengketa di pertanahan, itu juga banyak yang masuk ke kami. Itu biasanya dulu permintaan soal letter C, itu kan banyak di desa ya, panggilan dan sebagainya gitu ya. Oke. Seputar itu. Oke, baik, berarti kalau tentang pemilu terutama di 2019 belum ada. Nah, kalau bisa ibaratnya diprediksi ini ketika nanti 2024 kira-kira apa saja nih yang akan menjadi kesibukan baru dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah? Ya, kalau lembaga kami ini kan sifatnya ini ya, menunggu laporan.
Jadi nanti ya apapun yang dan muncul sengketa ya, apakah itu persoalan suara caleg ya, sudah ada penghitungan itu ya, atau soal apapun itu ya, karena saya juga nggak begitu tahu pernik-perniknya di KPU itu ya seperti apa ya, memunculkan itu. Tapi prinsipnya di lembaga kami itu adalah menunggu ya, tidak kemudian mencari-cari masalah yang muncul, tapi kami sifatnya menunggu pelaporan yang masuk. Kalau memang pelaporan itu memenuhi syarat untuk kemudian diregister, ya pasti kami akan kemudian meregister itu. Dan khusus untuk sengketa pemilu, Pak, karena jangka waktunya itu pendek, maka kami juga dalam menyidangkan itu akan secepat mungkin. Jadi kalau sengketa biasa, itu ya pada publik biasa itu jangka waktunya 100 hari. Tapi kalau pemilu ya sengketa nanti yang muncul ketika pemilu itu dibatasi 14 hari harus sudah selesai. Karena percepatan pemilu ini kan sangat cepat sekali perkembangannya, ya, sehingga nanti akan secepat mungkin untuk penyelesaian itu. Oke, berarti harus dituntut 14 hari harus 14 hari harus sudah ada putusan. Oke, kalau seperti itu persiapan dari sekarang ada tidak Pak untuk nanti kan berarti kerjanya kan cepat sekali itu. Yeah. Kalau sekarang ini persiapannya seperti apa? Ya enggak, kalau dari sekarang ya kami kan sudah terbiasa menangani itu. Artinya ya tinggal ritme aja yang dipercepat ya, dipercepat aja. Kalau katakanlah sidangnya itu biasanya per seminggu sekali, mungkin bisa setiap hari sidang untuk sampai putusan gitu. Syukur-syukur di mediasi di awal itu sudah bisa ada titik temu, itu akan lebih cepat lagi. Mungkin nggak sampai 5 hari lah, itu sudah bisa diputuskan, itu juga akan kita tempuh. Oke, iya. Oke, baik. Nah kalau dari KPU sendiri, ini kan berarti di 2024 akan ada pemilihan eksekutif maupun legislatif begitu ya. Dan ini pasti kan akan sedikit menguras tenaga juga ini kan. Dan pasti resikonya juga akan lebih tinggi lagi. Nah ini ketika nanti datang waktunya 14 Februari ini kan pasti akan ada banyak mungkin protes-protes yang masuk ataupun hal-hal yang sudah sering terjadi juga pada pemilu tahun lalu. Nah ini apa ini persiapan untuk men-encounter itu semua? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya siap tidak siap, suka tidak suka, berkenan tidak berkenan, memang itu resiko yang harus dijalani dari sebuah penyelenggara pemilu, Pak. Jadi kalau berkaca di beberapa kejadian yang dahulu, itu biasanya berkaitan dengan hak pilih. Karena ada batasan untuk mengurus pindah memilih, itu biasanya orang tidak sempat untuk mengurus pindah memilih, lalu tidak bisa memilih di TPS sehingga melakukan protes. Biasanya kejadian-kejadian yang berulang kurang lebih seperti itu. Antisipasi yang kami lakukan melihat tren yang kemarin berjalan seperti itu yang pertama kami meningkatkan koordinasi, terutama dengan instansi-instansi yang memungkinkan karyawannya atau warganya itu nanti mengurus soal pindah memilih. Jadi kalau berkaca kejadian yang dari 2019 kemarin ya kurang lebih itu Pak yang menjadi titik berat kami. Oke, berarti dari surat suara ataupun hak memilih begitu ya, karena mungkin ada masyarakat yang terlambat untuk mengurus itu sampai akhirnya tidak bisa memilih begitu ya. Nah, antisipasinya tadi juga sudah disiapkan. Nah, kalau koordinasi dengan Bawaslu sendiri ini sejauh ini seperti apa, Mas Fajar? Oke. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bawaslu. Jadi koordinasi yang kami jalani untuk pemilu ke depan ini saya rasa baik. Bahkan kadang juga Bawaslu lebih proaktif karena memang sifatnya ada fungsi pencegahan juga yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ketika sedang memasuki tahapan mereka memberikan saran kepada kami hal-hal yang ini loh harus dilakukan oleh KPU sifatnya sekali lagi pencegahan. Jadi kami mengapresiasi jajaran Bawaslu ini yang baru terpilih Agustus kemarin Pak ya, sekitar Agustus. Jadi mengapresiasi bahwa koordinasi yang dijalankan sampai saat ini berlangsung baik sehingga
pemilih di Kota Pekalongan dan para stakeholder tidak perlu mengkhawatirkan bahwasannya bisa dipastikan hubungan antara KPU dan Bawaslu di Kota Pekalongan ini tidak seperti Tom and Jerry. Jadi kita sifatnya saling melengkapi dan mengingatkan saja sesuai dengan tupoksinya. Oke, baik ya, berarti saling berkoordinasi antara Bawaslu dan juga KPU, tidak seperti Tom and Jerry begitu ya. Oke, nah ini ada data yang mungkin bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat. Ini saya baca kalau indeks kerawanan pemilu untuk Kota Pekalongan itu ada di angka 28,38. Nah ini bisa dijelaskan Bu Syarotun, ini artinya apa? Terutama dalam kaitannya keterbukaan informasi. Di angka segitu, itu sebetulnya keterbukaan informasinya itu sudah baik ataupun perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Betul tadi yang sudah diungkapkan Pak Fajar bahwa Bawaslu Kota Pekalongan periode 2023-2028 itu baru dilantik di tanggal 19 Agustus 2023. Berarti kita umurnya baru 9 lebih. Berapa hari jadi? Itu jadi. Tapi kita sudah harus running, Pak. Kita sudah harus running. Saat ini masih tahapannya sudah masih pencermatan DCT, sudah mau penetapan DCT gitu Pak Fajar, gitu kita jadi sudah koordinasi terus dengan KPU, artinya kita mengedepankan pencegahan dan penindakan gitu. Jadi kita lebih pencegahan gitu. Jadi lebih awal lebih pencegahan. Baik, tadi yang sudah disampaikan Mbak Farah bahwa indeks kerawanan pemilu untuk Kota Pekalongan di angka 28,38. Saya membacakan data bahwa di IKP tahun 2024 yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilu per Desember 2024, Kota Pekalongan masuk dalam kategori sedang dengan skor IKP 28,38. Untuk dimensi penyelenggara pemilu menjadi dimensi paling tingginya nilai dengan skor 40,25. Disusul dimensi kontestasi 35,39 dan dimensi sosial politik 15,71 dan terakhir dimensi partisipasi itu 0%. Terus untuk yang selanjutnya, untuk dimensi penyelenggara terhadap potensi kerawanan pemilu. Untuk potensi kerawanan pemilu tidak lepas dari subdimensi yang ada di dalamnya. Tidak hanya ada 5 subdimensi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, yaitu hak memilih, pelaksana kampanye, pelaksana pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan, dan serta pengawasan pemilu. Dimensi penyelenggara pemilu memiliki skor tertinggi di Kota Pekalongan itu yaitu 40,25 dengan karakter sedang. Begitu, Pak. Oke, berarti dalam tingkat sedang begitu Bu ya. Terus menurut Bawaslu ini apa yang harus ditingkatkan kepada seluruh stakeholder nanti pemilu 2024 supaya mungkin tingkat sedang itu bisa lebih meningkat lagi, begitu? Seperti apa Bu? Ya. Itu untuk indeks kerawanan pemilu. Oke, berarti berarti bisa diperbaiki, ya, bisa diturunkan. Ya. Gitu, ya. Itu tidak ditinggikan tapi lebih diturunkan. Nanti berbeda dengan ketika angka pemilih. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Oke, berarti kalau angka pemilih itu ditingkatkan, berarti indeks kerawanannya yang diturunkan. Oke, nah ini ngomong-ngomong peningkatan pemilih ini ya, berarti kan akan ada banyak pemilih muda. Nah, saya juga termasuk pemilih muda ini. Dan ini apa saja yang tentunya bisa menjadi harapan Bawaslu dan juga KPU nantinya terhadap pemilih muda, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Syarotun. Harapannya nanti pemilih muda ini seperti apa dalam menghadapi pemilu 2024? Ya, siap. Terima kasih Mbak Farah. Jadi kita berupaya itu mendorong khususnya generasi Z ya. Generasi Z itu kita sering mengadakan sosialisasi di sekolah juga, mendorong bahwa generasi Z itu semua media sosial itu pasti mereka sudah selalu update
gitu. Nah itu kita dari situ artinya bahwa untuk kerawanan, terus untuk lebih yang ke kampanye nantinya itu di hoax, black campaign kayak gitu. Nah itu kita yang berupaya, sangat berupaya itu untuk pencegahan. Gitu artinya bahwa untuk yang generasi Z itu jadi lebih ditekankan pada kita harus tidak boleh golput, kita harus memilih pemimpin yang akan mewakili kita itu nanti ke depannya bahwa untuk menuju Indonesia yang semakin sejahtera. Oke, luar biasa. Baik, kalau dari KPU sendiri, ini data yang sudah terkumpul untuk nanti para calon pemilih. Ini kan berarti nanti akan ada banyak calon pemilih muda dan juga calon pemilih pemula, gitu ya. Dan ini memang sudah semua dipastikan nanti akan memilih atau seperti apa ini? Kabar-kabarnya dari sekarang mungkin bisa diberitahu terlebih dahulu, Mas Fajar. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemilih, KPU sendiri sudah menetapkan di dalam keputusan KPU Kota nomor 177 tahun 2023. Jadi secara akumulatif jumlah pemilih di Kota Pekalongan itu sekitar 230.626 dengan total TPS 881. Jadi 236 ini kita mencoba untuk membagi menjadi 5 kategori. Memang kategori milenial ini menduduki peringkat tertinggi sekitar 34% dari komposisi tadi. Lalu untuk yang generasi Z tadi sekitar 22%. Nah, ada satu riset menarik yang digagas oleh teman-teman NGO namanya KISP bahwa pemilih pemula ini nanti ketika pertama kali memilih dia akan terkena sindrom warung Padang. Apa itu? Menarik ini. Jadi kalau kita datang pertama kali ke warung Padang, itu kan bingung. menunya banyak, bingung. Iya. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi atau meminimalisir dari sindrom warung Padang itu? Saya menyarankan untuk teman-teman pemilih bisa mengakses portal yang namanya infopemilu.kpu.go.id. Jadi info pemilu itu di sana bisa melihat tahapan, bisa melihat sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, cukup masukkan NIK-nya saja. Lalu juga bisa melihat daftar calon yang nanti akan dipilih, sehingga minimal sudah mengetahui pilihannya sebelum datang ke TPS. Oke, berarti untuk para pemilih pemula dan juga para pemilih muda jangan sampai nanti terkena sindrom warung Padang karena sudah ada informasi yang sangat lengkap dari KPU maupun Bawaslu terkait dengan pemilu 2024. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas mengenai kebijakan baru Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan para calon pemimpin ini nantinya itu berkampanye di instansi pendidikan. Nah, seperti apa kira-kira tanggapan dari KI, KPU dan juga Bawaslu Kota Pekalongan? Langsung saja, jangan kemana-mana tapi tetap di sini saja di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, kembali lagi bersama saya Farah Farhadi, Expose lebih dekat, lebih santai. Nah, seperti yang tadi saya bilang pemirsa, kalau kita akan membahas mengenai kebijakan baru dari Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan para calon pemimpin untuk bisa berkampanye di instansi pendidikan. Banyak yang pro, banyak yang juga kontra. Nah, ini saya penasaran kalau dari Komisi Informasi ini apakah menjadi hal yang baik, kabar baik karena artinya keterbukaan informasi untuk para pemilih muda terutama yang sedang berpendidikan begitu ya di sekolah SMA maupun nanti di universitas itu akan lebih bisa bagus begitu. Nah, ini langsung saja kami minta pendapatnya dari Pak Asropi. Ini bagaimana Pak menanggapi kebijakan ini? Iya Mbak Farah, kalau bagi kami di KI itu apapun itu yang sifatnya dia terbuka ya, termasuk dialog di kampus ya, baik itu caleg, calon presiden gitu ya, calon legislatif,
itu tentu kami menyambut dengan baik ya. Artinya apa? Karena memang selama ini pemilih kita ini kan memang banyak akan didominasi oleh generasi muda yang itu seusia SMA yang sudah punya KTP atau mahasiswa yang masih awal-awal itu yang mungkin pemilu kemarin belum memilih. Nah, itu untuk mengantisipasi bahwa makin kesini ini kan generasi muda ini kan seolah-olah dengan politik itu mulai acuh tak acuh gitu ya. Nah, harapannya dengan ada sosialisasi di kampus gitu ya, tentu dengan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan itu akan semakin menarik minat bagi generasi muda untuk kemudian dia juga peduli dengan politik. Nah, tahap berikutnya tentu ketika mereka sudah tertarik dengan politik, nah kita berharap mereka juga akan menggali informasi itu dimanapun yang mereka bisa gali, katakanlah di KPU lewat kanal-kanal yang sudah disediakan mengenai profil caleg yang ada gitu ya, atau mungkin googling gitu ya, katakanlah dia tertarik dengan caleg A misal gitu, lalu dia googling, dia cari jejak rekodnya apakah baik atau tidak gitu. Nah, itu harapannya kan dengan begitu akan tergali sebanyak-banyak informasi sehingga nanti pemilu yang akan datang itu betul-betul bisa memilih baik itu calon legislatif yang berkualitas maupun presiden yang berkualitas juga, seperti itu Mbak. Oke, berarti ini menjadi kabar baik untuk Komisi kalau kami Informasi menyambut ya? positif itu Mbak, supaya ada ketertarikan dari generasi muda untuk di politik itu. Oke, baik. Nah, ini kalau tanggapan dari Bawaslu, ini kan berarti apa saja nih strategi pengawasan yang nanti kampanye akan dilakukan di instansi pendidikan begitu ya? Kalau kita lihat berita yang beredar kan banyak yang menyambut baik juga, banyak juga yang tidak setuju begitu karena mungkin takut instansi pendidikan tercoreng karena mungkin politik dan lain sebagainya, tapi sebetulnya kalau dari Bawaslu sendiri persiapannya seperti apa untuk menghadapi itu? Oke, siap. Terima kasih Mbak Farah atas pertanyaannya. Saya bacakan yang amar putusan MK nomor 65 garing PUU underscore Romawi 20 garing Romawi 1 garing 2023. Di sini berbunyi bahwa poin 3 menyatakan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di lembar negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 dan tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 6109 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Begitu, artinya bahwa yang mau berkampanye di tempat ibadah ataupun di pendidikan itu harus mendapatkan izin dari instansi atau pengurus dari tempat ibadah, tempat pemerintah dan instansi pendidikan gitu. Jadi artinya di situ juga tidak boleh membawa atribut kampanye. Dan itu juga bahwa dari pendidikan tersebut harus mengeluarkan izin. Izin artinya bahwa siapapun yang masuk ke situ kan harus diizinkan atau tidak diizinkan. Itu kan harus sesuai dengan instansi tersebut. Artinya kan tidak boleh memaksa. Satu itu. Yang kedua bahwa itu tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dalam jam aktif. Jadi artinya bisa dilaksanakan di hari libur, ketika di situ hari liburnya hari Sabtu ataupun hari Minggu boleh di hari libur. Dan dilaksanakan tidak di kelas, tapi di aula ataupun di halaman. Ketentuannya begitu, Pak Farah. Terus untuk upayanya dari Bawaslu itu ketika kampanye di tempat ibadah, kampanye di pendidikan itu kita sudah MOU dengan beberapa
perguruan tinggi dengan Unikal, dengan IAIN, UIN ya, iya, UIN, iya, UIN yang di Kota Pekalongan itu kita sudah MOU dengan universitas tersebut itu untuk menjadi pengawas partisipatif kayak gitu. Jadi artinya mereka sudah harus bisa memilih, harus bisa memilih mana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau itu nanti yang melanggar itu mereka sudah bisa memetakan, begitu Pak Ranji. Jadi memang sebetulnya sudah ada aturan-aturan tersendiri mengenai para calon pemimpin ini bisa berkampanye di instansi pendidikan. Sepanjang itu memenuhi undangan ataupun disetujui oleh rektor katakanlah, kemudian juga tidak boleh menggunakan atribut apapun ketika pemilu dan tidak sampai menggunakan ruang kelas, yaitu berarti terbuka begitu Bu ya, tetap sifatnya harus terbuka begitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau dari KPU sendiri melihat regulasi ini, apakah ini dilihat sebagai pendorong tercapainya target KPU Kota Pekalongan untuk menggait 44.000 pemilih muda? Ini silakan dijawab. Ya, terima kasih Mbak Farah. Jadi menyikapi putusan MK nomor 65 tadi ya, setebal 51 halaman kalau teman-teman mau mengkaji itu, karena KPU sifatnya melaksanakan putusan. Dalam hal ini sebagai informasi, atasan kami di pusat ini sedang melakukan proses revisi peraturan KPU nomor 15 tentang kampanye. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Saratun dari Bawaslu, pada prinsipnya dengan putusan ini justru menjadi terang benderang, Mbak. Coba bayangkan ketika ada calon diundang ke suatu universitas. Karena dia mencalonkan diri, tentu dia akan berupaya menjual dirinya dalam tanda kutip berkampanye. Jadi bayangkan ketika diundang, dia seorang calon tapi tidak bisa berkampanye. Kira-kira apa nanti akan disampaikan di situ? Justru dengan putusan ini, saya rasa justru menjadi terang benderang. Dan saya spill bocoran draftnya sedikit. Nanti yang menjadi target memang hanya di kalangan mahasiswa, jadi tidak untuk pelajar di SMA tidak, jadi memang sifatnya nanti di universitas, di akademi diploma, terus dan lain sebagainya ya. Jadi yang memang tatarannya untuk mahasiswa, dan saya rasa itu kita sambut baik karena sekali lagi pemilih dalam artian bisa mendapatkan informasi langsung, khususnya teman-teman mahasiswa ya, dari sumbernya langsung, itu saja. Mungkin itu. Oke, baik, berarti memang kebijakan baru ini memang disambut baik oleh baik dari Komisi Informasi, kemudian juga dari Bawaslu dan juga dari KPU. Karena sekali lagi ini juga bisa memberikan keterbukaan informasi yang lebih luas lagi, terutama untuk para pemilih muda, begitu ya. Nah, ini kalau bisa membahas terkait dengan pemilih muda, ini apa saja yang mungkin bisa dipersiapkan oleh pemilih muda, mungkin dari Komisi Informasi dulu, ini supaya bisa mendapatkan informasi. Kan kebanyakan tadi dibilang juga kalau misalkan pemilih muda ini kurang acuh atau acuh begitu ya terkait dengan pemilu. Nah, ini kalau dari Komisi Informasi sendiri bagaimana? Ya, saya tentu berharap kalau ada pemilih pemula itu untuk lebih selektif. Karena sekarang ini sudah era IT, orang bisa kemudian dicari track recordnya seperti apa gitu ya. Tidak terjebak semata-mata dia hanya tampilan katakanlah nanti berani ngasih amplop yang banyak dan sebagainya itu. Karena yang seperti itu pasti akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Lebih baik sebelum masa pemilihan itu terlaksana ya, tanggal 14 Februari ya Mas Fajar, hari Valentine itu lebih baik untuk kemudian bisa mencari track record dulu. Katakanlah kalau yang paling kecil di lingkungan dia kan berarti caleg di tingkat kabupaten, ya silakan dicari, katakanlah sudah tertarik kepada 1-2 orang, dicari, dibuka track recordnya, mungkin Facebooknya, mungkin juga Instagramnya seperti apa gitu. Nanti meningkat di caleg provinsi seperti apa yang mau dia kehendaki, lalu sampai di level RI dan juga di DPD. Begitu juga di presiden.
Ya, karena besok itu kan milih kabupaten ya, DPR kabupaten, provinsi, RI, DPD sama presiden kan. Nah itu juga saya berharap lebih selektif, tidak semata-mata ikut-ikutan hore-hore saja, tapi betul-betul bisa memanfaatkan era teknologi yang ada itu untuk kemudian bisa menelaah. Nah saya kira juga sekarang banyak informasi yang tersedia ya, mungkin di KPU atau mungkin juga di Bawaslu lewat kanal-kanal web dan sebagainya untuk kemudian bisa melihat profil dari masing-masing caleg yang sudah ada itu. Oke, baik. Nah kalau dari KPU sendiri apa ini untuk pesan kepada pemilih muda untuk bisa lebih selektif dan juga lebih melek pemilu 2024? Terima kasih. Jadi untuk pemilu 2024 nanti di Rabu 14 Februari adalah hari kasih suara. Jadi diharapkan bisa memberikan suaranya dan kami coba untuk menggeser paradigma bahwa pemilu itu bukan lagi pesta demokrasi. Kalau kita pesta demokrasi pasti ada yang cuci piring. Dalam artian kami tidak ingin melakukan cuci piring itu tidak. Dan kalau pesta maka cenderung pada biaya atau kos yang nanti berujung di money politik. Nah, kami mencoba bahwa pemilu itu adalah gotong royong demokrasi. Gotong royong demokrasi. Ya, betul. Semua terlibat, pemilih terlibat, rekan-rekan media juga terlibat, KPU, Bawaslu, KIP, semua terlibat melakukan hal sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena konteksnya adalah tadi gotong royong, sehingga semua punya peran yang sama untuk mensukseskan yang namanya pemilu sebagai gotong royong demokrasi negara kita. Itu Mbak. Oke, jadi bisa di underline gotong royong demokrasi bukan pesta demokrasi, sekarang sudah ganti era begitu ya. Gotong royong demokrasi biar semuanya bisa berkontribusi dalam keberlangsungan estafet pemerintah Indonesia. Nah ini yang terakhir dari Bawaslu, silakan. Oke, baik Mbak Farah, tadi yang menyoroti dari Pak KI, Pak Asrofi, kaitannya dengan medsos nanti ketika nanti di kampanye pasti akan banyak adanya black campaign, hoax, terus pasti gitu aja Pak. Itu kita masih berupaya menggandeng dari tim cyber Polres itu untuk nanti untuk mengawal dari yang sudah diposting black campaign hoax itu yang ada di medsos. Nanti kita menunggu dari KPU, apakah nanti itu akun yang sudah didaftarkan KPU, nanti kita dari Bawaslu itu tugasnya mengawasi nanti yang akun-akun di luar yang sudah didaftarkan KPU, lebih ke ketika nanti di medsos begitu. Oke, luar biasa. Nah ini sudah dibahas tuntas mengenai keterbukaan informasi publik berkaitan dengan menyongsong pemilu 2024 yang akuntabel dan juga transparan dan juga gotong royong demokrasi, betul ya? Oke, nah ini untuk menutup episode pada kali ini saya ada pantun Bapak-Bapak Ibu. Ini bisa minta cakepnya ya. Oke. Lontong lodeh nggak pakai kupang. Cakep. Makin enak ditambah tahu. Cakep. Sukseskan pemilu 2024 dengan melek politik dan pemilu. Saya Farah Farhat. Terima kasih saya Farah Farhat dan beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada kali ini. Dan sampai jumpa di episode Expose selanjutnya. Expose lebih dekat, lebih santai.